Halo pemirsa Antv dimanapun berada, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa kembali dalam program Bincang Tokoh, sebuah program yang tentunya akan mengulas sukses story tokoh-tokoh dari berbagai daerah di Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini sudah hadir di hadapan kita semua salah satu tokoh perempuan yang sangat luar biasa yang berasal dari Sulawesi Utara, yakni ada Kak Hillary Brigita Lasut yang merupakan anggota DPR RI termuda saat ini, tentunya periode 2019 sampai dengan 2024. Ya, apa kabar Kak Hillary? Baik, puji Tuhan, terima kasih. Siap, sehat selalu ya. Sehat, sehat, Baik, syukurlah. baik. Nah, kebetulan kita sedang berada di ruang kerja beliau yang ada di kompleks DPR seperti itu. Nah, Kak Hillary, sebelum kita berbincang lebih jauh mengenai soal bagaimana proses Kak Hillary tentunya menjadi anggota wakil rakyat ya di Senayan ini, mungkin bisa cerita sedikit tentang bagaimana sih kisah masa kecil ketika masih di Manado waktu itu ya. Apakah mungkin bisa dikatakan sama dengan masa-masa anak-anak seperti biasanya, kayak misalkan saya main-main misalkan ke pantai atau ke sungai kayak gitu juga nggak? Oh ya, emang saya kebetulan saya bertumbuh besar di daerah perbatasan, Mm-mm. di daerah 3T. Jadi kalau masyarakat mungkin pernah dengar Miangas, Iya, 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 itu iya. daerah terujung yang Mm-mm. berbatasan dengan Filipina. Masa kecil saya bertumbuh di sana sampai remaja, dan kemudian saya ikut ibu saya di daerah Minas Tenggara, daerah pegunungan. Jadi Mm-mm. saya besar, maaf, saya bertumbuh masa kecil saya di laut, Mm-mm. tapi kemudian masa remaja saya di gunung. Wah, Jadi kalau bilang sungai, iya, iya, laut, iya, apa yang iya. enggak gitu. Sudah ya, berarti Gitu. dari laut ke gunung seperti itu. Betul. Mm-mm. Nah, tapi ketika masa kecil biasanya dihabiskan ngapain sih? Apakah main-main juga ke pantai, ke gunung, atau lebih ke apa gitu waktu Nah, kecil? ya pasti ya, kalau Mm. anak kecil kan itu bawaannya pasti main sama teman-teman. Itu Mm-mm. zaman dulu saya ingat waktu ayah saya bupati pertama di sana, itu saya masih kecil, saya Mm-mm. masih kaget dengan ada ajudan dan om-om yang Oh, besar-besar itu, ya kan, dan saya sering kabur. iya, iya, Saya iya. sering kabur, tiba-tiba eh, orang-orang masyarakat dari pasar, anak Pak Bupati nyasar di Iya, iya, pasar iya, gitu. iya, iya. Itu emang saya senang untuk datang Mm-mm. main-main ke sana. Jadi kalau Mm-mm. masa kecil saya, masyarakat tahu bahwa saya memang besar di kampung. Jadi Baik, di baik. kotanya buat pendidikan Buat aja. pendidikan aja berarti ya, siap, siap. Nah, berarti ketika waktu SD, SMP, dan juga SMA itu dihabiskan di mana tuh? Oke, jadi waktu SD itu saya di Manado, tetapi saya bolak-balik di Talaut. Mm-mm. Saya sekolah di Manado, cuma memang waktu SD, kan namanya juga SD, Iya. selama pinter, bisa baca, bisa nulis, lo naik kelas aja Iya. gitu. Jadi ya saya jarang masuk sekolah dulu, suka Oh, absen. baik. Berkali-kali saking sering berantem sama anak SD lain gitu kan, Mhm. sering tawuran lah pas kecil-kecil. Pernah ngalamin tawuran juga? Wah, luar biasa Waktu cewek-cewek SD. loh ya. Jadi waktu SD tuh emang lagi getap-getap banget Iya, tawuran, iya, cuma iya, cuma iya. anak-anak SMA yang Mhm. suka-suka gitu, suka-suka tawuran, ya makanya saya sering sering hampir dikeluarkan dari Wah, sekolah. luar biasa. Ternyata nakal juga ya waktu SD-nya ya. Tapi biasanya kalau misalkan sama itu sama teman-teman juga geng-gengan gitu biasanya. Saya dari dimanapun saya bersekolah kayak Em, selalu punya geng gitu, Wah, siap, selalu siap. punya geng. Dan dari zaman masih bokeh ya, Mhm. orang tua di ujung kampung tapi tidak pernah mengizinkan saya Iya. punya jajan lebih Mhm. karena mereka takut saya jadi anak manja. Akhirnya ya saya datang sama teman-teman yang Mhm. kadang kita pergi jualan kue, jualan apa gitu, Oh, ya tapi cari-cari akal-akalan aja. baik, baik. Oh, pernah ngalamin juga berarti ya Oh jual iya, kecil-kecilan kayak gitu. Biasanya betul, uangnya dihabisin buat apa tuh? makan. Makan, Sudah oke. pasti makan. Siap, siap. Nah, lalu ketika mulai SMP dan SMA itu di Manado lah, full. Iya, jadi saya di Manado full itu SMP SMA. Mm-mm. Papa saya kena masalah hukum, masuk penjara. Terus mama saya kalah pilkada. Jadi kita Hmm. dari SMA itu kita sempat agak gimana ya, Turun agak lah mungkin turun ya lah ininya ya. gara-gara Mhm. eh, bukan hanya aset kita ada yang banyak waktu itu Iya. awal-awal tidak bisa diakses, tetapi kemudian di daerah juga kami dibully, Hmm. dianggap itulah ya, dianggap Baik, baik, seperti baik. sampah masyarakat. Baik. Nah, ini bagaimana reaksi Brigita waktu itu? Apakah kan pasti waktu SMA ini kayak masih labil gitu ya? Apa Hmm. seperti apa gitu waktu itu? Oh iya. Waktu itu saya awal-awalnya sok ngedown ya, kayak saya juga Mhm. mikirnya udah banget sekarang Iya. orangnya kan. Mhm. Saya ngedown dan kayak mikirnya saya dulu dari keluarga yang dianggap pahlawan ya, karena Mhm. kami banyak, ayah saya punya 70.000 anak mahasiswa Wow. yang membantu masyarakat untuk sekolah. Tetapi kemudian di saat saya mau kuliah Iya. itu malah kita tidak punya biaya, tidak Oh. punya. Padahal kalau dibilang ibu saya dan ayah saya punya anak-anak beasiswa itu sampai ke Jepang, Mhm. Australia. Saya sudah mimpi dari dulu Iya. pengen sekolah di Amerika. Kalau nggak di Mhm. Harvard, di
Washington University tempat Siap. presiden-presiden mau debat ya kan. Tapi ya begitulah giliran hari H Iya. duit nggak ada. Tapi syukurlah di situ saya dapat beasiswa. Baik. Nah ini yang menarik nih, waktu SMP dan juga terutama SMA begitu, ini kan juga Hillary bisa dikatakan aktif juga berorganisasi ya, sempat ikutan OSIS dan lain-lain. Ini bagaimana waktu itu, emang dari sekolah sudah suka berorganisasi atau memang ikut-ikutan aja gitu waktu SMA itu? Rahasia kecilnya adalah saya selalu eh, saya selalu itu tidak pernah tidak berorganisasi ya. Itu karena kita harus ngumpul sama teman-teman geng. Iya. Dan kita selalu tahu bahwa yang run the school, yang berkuasa di sekolah ini itu organisasi. Jadi yang punya OSIS. Jadi kita bisa ngancam dengan itu. Jadi masa-masa berandalan itu Iya. juga. Pokoknya kalau ada, saya dari sekolah negeri ya, sekolah yang walaupun sekolah terbaik, tapi bagaimanapun sekolah negeri Iya. kita guru-gurunya dengan segala kemampuan yang ada berjuang. Tapi ada juga anak-anaknya super bandel. Iya. Super bandel yang maksudnya di kelas rokok atau apa. Itu kita kalau kita OSIS kita bisa yang kayak jadi sok menyita alkohol. Iya, baik. Nah, jadi tapi memang waktu karena mungkin latar belakang dari politisi juga, mungkin ketika waktu sekolah memang sudah ada background keinginan untuk terjun ke politik nggak waktu itu? Atau sama sekali punya cita-cita yang lain begitu? Memang cita-cita saya dari kecil sampai besar itu beda-beda ya. Kalau waktu anak saya masih TK itu ditanyain cita-cita jadi apa, saya pengen jadi pengantin. Pengantin? Saya pengen jadi pengantin. Kalau menarik bilangnya pengen jadi orang kawin. Baik. Nah, karena saya lihat kan cantik orang tepuk-tepuk tangan gitu. Udah dibikin acara besar. Tapi setelah saya sadar itu bukan sebuah profesi, saya berganti cita-cita jadi astronot. Astronot malah. Ya, di Indonesia saya pikir-pikir masuk SMP tidak realistis. Saya bercita-cita jadi sekjen PBB. Sekjen PBB. Selalu tinggi ya cita-citanya ya, luar biasa sekali. Ya, Papa selalu bilang sama Mama itu, almarhum ibu saya selalu bilang kalau mimpi kita harus punya iman ya. Betul. Punya iman untuk mimpi besar. Punya iman untuk pecahin rekor. Jangan sampai kita cuma mimpinya pendek-pendek, kecil, sedikit-sedikit, nggak tinggi-tinggi gitu kan. Nanti kalau kesenggol dikit jatuh. Makanya kalau saya memang secara cita-cita nggak pernah. Nah, pas kuliah saya studi banding dari universitas, saya datang ke gedung DPR. Saya selalu cerita, masih ada di Instagram itu pakai jaket kampus, duduk di foto gedung kura-kura, captionnya satu hari pengen ada di sini. Akhirnya tercapai 2 tahun Allah, itu dia ya. Tapi memang waktu itu cita-citanya sudah langsung ke DPR, nggak ada pengen ke DPRD dulu gitu, nggak? Enggak, saya benar-benar cita-cita DPR. Karena itu kan cita-cita pengen tinggi. Betul. Berhadapan setara lah dengan presiden, dengan hakim agung gitu kan. Dan ya memang dari dulunya tahu bahwa sebenarnya karena keluarga sudah di politik, ujung-ujungnya kalau kita tidak punya kekuasaan di pusat, yang di daerah juga nggak bisa berbuat apa-apa. Betul seperti itu ya. Nah baik, nanti Kak Hillary kita tahan dulu, nanti kita akan cerita bagaimana proses tentunya bisa dikatakan prosesnya nggak terlalu panjang, malah singkat ya, 2 tahun foto tiba-tiba 2 tahun kemudian sudah jadi anggota DPR. Nah nanti kita akan kembali lagi tentunya untuk pemirsa TV, jangan kemana-mana, kita tetap di Bincang Tokoh. Iya, baik pemirsa TV, kita kembali lagi di program Bincang Tokoh, masih bersama dengan Kak Hillary. Tadi beliau sudah cerita tentang bagaimana masa kecil yang bisa dikatakan nakal waktu masih di sana itu ya. Dan lebih banyak gaul sama laki-laki kayaknya, sama teman-teman laki-laki kayaknya. Iya benar, waktu kecil memang rambut saya kebetulan cepak, jadi agak sedikit ya kurang diterima lah di kalangan perempuan. Jadi memang gaulnya lebih sering sama teman-teman laki-laki. Tapi dari situ jiwa pejuangnya keluar. Nah itu dia. Tapi ada respon gak sih dari orang tua, rambutnya cewek rambutnya cepak gitu, dimarahin gak sama orang tua? Enggak, kebetulan mama saya guntingin waktu itu. Karena saya malas nyisir rambut saya sampai di punggung, sampai di pinggul. Iya. Ya dia bilang kamu kayak kurang bisa merawat rambut kamu, jadi kamu gunting cepak aja. Ternyata mama. Baik. Nah, Kak Hillary, perjalanan setelah lulus SMA juga kan akhirnya masuk kuliah, ngambil Fakultas Hukum pada saat itu. Nah, ini motivasinya apa? Apakah karena mungkin ada itu tadi ya, ada background mungkin karena papa dulu sempat bermasalah juga, jadi tiba-tiba masuk hukum biar ngerti hukum, atau bagaimana begitu? Iya, memang dulu tuh saya agak keheranan ya, karena saya melihat orang tua saya itu waktu mau mencalonkan diri jadi gubernur, papa saya waktu itu,
sudah dalam tahapan pilkada. Jadi di Indonesia untuk mencegah kriminalisasi ada aturan yang orang kalau sudah dalam tahapan pilkada itu tidak boleh dikriminalisasi, harusnya atau tidak boleh diproses hukum. Nanti setelah atau sebelumnya harusnya. Di Indonesia cuma kejadian 2 kali, ya kan, Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok dan Eli Lasut. Hanya 2 kali ada terjadi kejadian itu. Sehingga ketika OCK Ligis dulu ya, dia sempat buat cerita soal kasus ayah saya, sampai dia masukin ke buku, saking seorang OCK Ligis juga bingung. Gitu. Jadi akhirnya saya juga kebingungan melihat ini. Akhirnya saya mulai berusaha untuk menganalisa apakah ada hukum ini apakah ada korelasinya dengan kekuasaan dan juga dengan politik. Nah, akhirnya saya masuk hukum. Tapi ya itu saya bilang tadi, saya tidak punya uang, saya pengen kuliah di universitas termahal di Indonesia, tapi tidak punya uang. Tapi syukurlah mereka cukup baik untuk bisa melihat potensi saya dan memberikan saya beasiswa 100%. Nah, ini bagaimana nih cerita tentang kehidupan waktu di Washington? Kan sempat dapat beasiswa juga, akhirnya berkuliah di Washington juga yang menjadi cita-cita pada saat itu. Bagaimana kali-kalinya? Betul, jadi memang saya datang ke sana, datang bolak-balik ya, karena di zaman itu, bahkan di saat sebelum COVID, Washington University di St. Louis itu sudah menyiapkan kelas semi-online. Jadi ketika kita bisa datang masuk kelas, kalau kita ada ada permasalahan urgent yang harus kita selesaikan di Indonesia, kita bisa masuk kelas virtual. Nah, jadi memang tapi kelas virtualnya itu jam 3 subuh. Mengikuti jam di sana. Luar sehingga biasa, memang agak berat. Tapi toh ternyata dengan kemauan semua bisa dilewati. Jadi kalau saya paling enak kalau lihat anak-anak muda bilang, oh dia karena privilege dari Hong Kong, kita sekolah S1 S2 nggak ada yang bayar. Ya kan? Kalau bicara karena dia keluarganya politisi semua, karena dia dulu mantan pejabat, iya tapi mantan napi juga gitu loh. Jadi ketika muncul di masyarakat, ya kita nggak bisa bawa nama orang tua. Betul. Karena kan antara dua nih, negatif lah ya, seperti itu. Anak koruptor udah datang cuma modal sosmed doang, nyalek gitu kan, nggak bawa duit, mau kasih apa buat rakyat. Nah itulah akhirnya ya saya belajar hukum, saya berusaha mengerti dan berusaha untuk memberi diri lah buat masyarakat. Berapa lama waktu itu dapat atau juga menyelesaikan kuliah waktu di Washington itu? Itu 1 tahunan lebih. Sebenarnya rata-rata 2 tahun setengah, tapi karena saya kebut-kebutan kayak pengen cepat selesai ya. Karena saya juga sambil memberi ikatan dinas saya di UPH kan. Waktu itu saya kerja di mall, jadi supervisor UMKM. Makanya pengetahuan UMKM saya cukup kuat. Karena saya kerjanya itu masuknya jam dari loading dock, jadi di atas jam operasional. Jadi saya kerja juga, saya kerja dorong-dorongin roda UMKM, promosiin IG, fotoin satu-satu, sampai kemasannya saya bantu. Baik. Pernah ngebayangin gak sih bisa atau katakanlah ya punya pengalaman kerja di mall waktu dulu? Kayaknya enggak ya? Arti itu dadak apa karena emang tuntutan, karena pengen dapat tambahan atau bagaimana waktu itu? Enggak, itu ikatan, jadi beasiswa saya, beasiswa ikatan dinas. Saya harus bekerja di grup universitas saya waktu itu, yang mereka juga punya super mall. Sehingga kemudian kita harus kerja selama 2 tahun. Dan mereka, saya kan pesuruh lah, yang paling babu lah ya di situ, karena kan anak ikatan dinas kan, anak beasiswa. Jadi mereka, bos-bos saya sampai hari ini geleng-geleng kepala. Kok itu bisa gitu? Kita suruh dia ngangkat sampah di mana, tiba-tiba dia keluar jadi DPR. Baik. Itu berapa lama tuh dijalanin? Hampir 2 tahun. 2 tahun, dorong-dorongan kayak gitu ya, jadi supervisi. Wah, luar biasa sekali. Sampai sekarang UMKM-nya masih ada di grup saya. Wah, mantap. Jadi kalau sekarang manggilnya ibu dong? Tetap mereka manggilnya Hillary, udah kebiasaan. Udah kebiasaan, baik. Nah, Kak Hillary, ini bagaimana akhirnya Kak Hillary bisa terjun ke dunia politik? Sejak kapan sih tertariknya pada waktu itu? Saya dulu, sebenarnya papa saya itu bukan dari partai ini, bukan dari Partai Nasdem yang saat ini saya jalanin sekarang. Papa saya dari partai lain, dan kemudian almarhum ibu saya malah ke partai saya yang saat ini, malah ke Partai Nasdem. Dan waktu itu ibu saya mau menyalonkan diri, terus saya bilang, saya aja lah, mama nggak usah lah, mama hatinya terlalu baik gitu, kalau nanti saya lihat itu DPR hancur-hancuran, kalau lempar-lempar meja gitu, saya aja lah. Aku bilang, aku bisa kok, janji bisa. Kamu yakin? Mama sama papa sebenarnya nggak terlalu percaya saya jadi politisi, karena mereka takut kan, anak perempuan, masih kecil satu-satunya, adik saya banyak tanggungannya kan, mending saya jadi pengusaha atau tapi emang nggak bisa, emang saya pengen. Karena saya ngelihat, saya juga netizen dulu kan. Saya ini netizen keras lah, suka ngomentarin di IG di mana. Jadi saya tahu yang masyarakat mau sebenarnya dari pemimpin itu apa. Emang biar saya aja gitu. Baik. Nah itu sejak kapan tuh akhirnya gabung di Partai Nasdem?
sejak 2 bulan sebelum pemilu. 2 bulan sebelum pemilu, Udah berarti 3 bulan 2019-an iya. awal ya? Wah, Awal luar biasa. 2018 ya, gitu ya. Apa yang membuat Kak Hillary tertarik bergabung kepada Nasdem ini? Gratis. Karena waktu itu gratis. Saya nggak ada modal, saya cuma punya follower Instagram doang waktu itu. Dan waktu itu followernya baru 20 ribuan. Dan memang pemilih saya rata-rata ya pemilih pemula, anak-anak. Dan kebetulan saya kan paskibraka. Jadi saya bisa ke sekolah-sekolah ngajarin paskibraka yang berlagak-lagak lah begitu kan. Iya, nyolong-nyolong kampanye ya. Saya datang ke melalui rekoneksi di paskibraka, di OSIS. Saya datang ke pasar-pasar bawa 300.000 ya kan, bikin konten sama masyarakat, belanjain barito namanya kalau orang Manado bilang, bawang rica tomat. Gitu. Mereka merasa, wah ada wakil rakyat yang mau sama kita. Jadi karena saya merasa sudah partai gratis, suara masyarakat yang masyarakat kasih ke saya gratis, makanya sampai sekarang saya 24 jam terima aspirasi dari masyarakat seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi bisa dikatakan modalnya untuk maju sebagai anggota DPR juga waktu itu calon juga nggak banyak ya? Nggak banyak. Jadi jujur sangat tidak banyak. Ini orang-orang di samping saya ini mereka tahu semua. Mereka tahu bahwa saya disumbangin banyak baliho waktu itu. Sumbangin sama anak beasiswa bapak saya yang dulu bapak saya sekolahin dia ke luar negeri. Terus dia lihat, oh anaknya bapak yang baru lulus sekolah mau nyalon. Akhirnya orang-orang yang sudah sukses inilah yang kemudian bantu saya. Jadi itu dia ya berarti ya. Akhirnya sampai sekarang saya tetap berusaha untuk bagikan beasiswa. Ribuan saya bikin, bukan program pemerintah. Makanya gaji saya full kembalikan buat masyarakat. Saya hidup dari tunjangan beras MPR. Benar-benar kita dan dari Kunker. Tapi sekarang Kunker juga udah kita alihkan buat program. Siap. Wah, mantap, luar biasa sekali. Nah, baik pemirsa Antv, jangan kemana-mana. Nanti kita akan kembali lanjutkan perbincangan kita. Tentunya setelah pariwara berikut ini, tetap di Bincang Tokoh. Ya, baik pemirsa Antv, kita kembali lagi di program Bincang Tokoh, masih tentunya bersama dengan Kak Hillary. Tadi beliau sudah cerita bagaimana proses panjang perkuliahan beliau gitu kan, terus sampai akhirnya terpilih menjadi anggota DPR RI. Nah, Kak Hillary, yang menarik adalah kalian ini didapuk sebagai anggota DPR RI termuda ya di periode 2019 sampai dengan 2024 ini. Bagaimana tanggapannya menjadi anggota DPR termuda? Ya, menurut saya lebih baik tantangannya daripada senangnya ya. Karena masyarakat udah dari awalnya sudah sentimental, sudah tidak percaya bahwa kita punya ide, kita punya gagasan, hanya pikirannya paling privilege, lalu kemana-mana bawa privilege. Dan selalu ada yang salah, dan selalu ada yang kurang. Padahal saya sudah berusaha untuk memberikan semuanya, bahkan semua kinerja saya upload, saya upayakan agar supaya bisa terabadikan ya di dunia digital dan rekam jejaknya ada. Tetapi ada aja gitu loh, ada aja. Kadang saya cuma mungkin masyarakat tuh sampai berusaha untuk melihat dari sisi yang jeleknya aja, mostly ya, karena saya tahu lah, saya ngerti. Saya juga dulu seperti masyarakat karena sudah pesimis lah, sudah hilang harapan dengan politisi. Sama seperti netizen ya. Sama seperti netizen, jadi saya nggak marah, saya mengerti. Nah, saya sempat dibully, secara nasional, dibully abis-abisan cuma gara-gara waktu itu saya mau turun ke area tambang. Terus saya minta tolong dikawal untuk bersama-sama kita turun karena wakil bupatinya waktu itu baru meninggal misterius gara-gara ngurusin tambang ini. Tiba-tiba lah langsung jadi rame. Saya bilang ini apaan sih? Kayak saya bisa sebut satu-satu, saya bukan orang pertama di DPR. Saya juga cuma minta pas mau turun itu kok. Karena saya butuh pengamanan. Saya tidak mau mati percuma lagi di saat papa saya baru kehilangan mama saya kan. Makanya jadi saya harus berusaha aman lah, dan papa saya nggak mau ngasih karena yang meninggal itu belum lama WA saya masih sehat, nggak ada apa-apa, tiba-tiba udah nggak ada aja di atas pesawat. Kasus-kasusnya mirip Munir, sehingga kemudian ya papa saya jadi langsung udahlah nggak apa-apa papa, yang penting papa tahan-tahan, kita tetap berjuang kok buat masyarakat Sulut. Tahu sampai masyarakat saya yang abis-abisan berantem sama netizen entah dari mana. Nah dari situlah saya sampai waktu itu juga masyarakat selalu melihatnya dari sisi yang jelek. Misalnya soal Mbak Mulan waktu itu. Saya ini belum pernah keluar negeri dibiayai negara sampai hari ini. Padahal komisi saya adalah komisi yang kerjanya adalah keluar negeri. Nah, karena itu tugas komisi 1. Tapi sampai hari ini Hillary Lasso tidak pernah keluar negeri dibiayai negara. Karena kita pandemi pertama, dan saya juga nggak enak pakai uangnya kalau saya rasa masih ada kasus yang lebih urgent di Indonesia. Tapi saya malah lebih diserang itu daripada
yang pergi ke luar negeri. Padahal saya cuma bilang, oh emang kita ada kecacatan hukum lah, kita terlalu kalau memang ada larangan kok itu semua anggota dewan bisa masuk tanpa karantina gitu. Jadi itu sempat heboh, dan buat saya ya karena saya sudah makan guli sebagai makanan pokok sejak kecil, ya kan, tahan banting jadinya ya. Udah nggak apa-apa gitu loh masyarakat. Baik. Nah itu, jadi bisa dikatakan lebih banyak cobaannya sebetulnya menjadi anggota DPR termuda ini. Iya. Tapi kalau misalkan dari lingkungan DPR sendiri, bagaimana memandang Kak Hillary kan sebagai anggota DPR termuda? Kan biasanya yang muda itu sering kali ya, dalam tanda kutip misalkan kayak apa sih masih muda gitu kan, kayak diremehkan lah kayak gitu. Ada tanggapan seperti itu? Awal-awalnya saya diremehkan, tapi ketika saya berusaha untuk masuk menampilkan ide, gagasan, berusaha menunjukkan bahwa kualitas saya kadang 2 kali 3 kali lipat dibandingkan yang senior, dan saya cukup percaya diri soal itu. Nah, yang sekarang jadi masalah adalah saya ini paling banyak musuh di DPR. Itu anak itu nggak bisa dikontrol, partai nggak bisa handle dia, semua nggak bisa handle dia, semua yang udah dibahas dan sudah aman kita buat itu anak nyelonong aja bikin kacau semuanya, ya kan? Dan akhirnya membuat partai saya kadang kerepotan karena diserang semua partai. Baik. Jadi ya kalau bilang musuh, saya orang-orang sampai udah tahu, aduh itu anak itu emang dia pindah-pindah komisi itu gara-gara itu orang-orang pada nggak tahan lihat dia itu. Jadi banyak yang tidak betah dengan keberadaan saya, dan saya nggak peduli. Siap, karena emang dari kecilnya juga memang sudah istilahnya tipikal pemberontak begitu ya. Kalau misalkan ngeliat kayak ini nggak gue banget nih misalnya gitu, nggak sesuai seperti itu. Nah, tapi berbicara mengenai soal tempaan partai sendiri Kak Hillary, ini kan tentunya menjadi kader yang bisa dikatakan nggak terlalu lama. Ini bagaimana tempaan kader ketika Kak Hillary masuk di Partai Nasdem? Di Partai Nasdem tidak ada special red carpet buat anak-anak muda. Kita punya cara berpikir bahwa ada orang-orang yang memaksakan untuk menjual kemudaan itu sebagai satu strategi marketing ke masyarakat, dan membuat politik itu dan suara rakyat itu seakan-akan sebagai hal komersial yang bisa dijual, karena muda, karena pemilih ada 65%. Kalau di Partai Nasdem tidak seperti itu. Surya Paloh bilang, kamu tunjukin ide gagasan kamu lebih kuat atau lebih bagus nggak daripada bapak-bapak ini. Kalau lebih bagus, lebih kuat, baru kamu boleh bicara. Kalau tidak, kamu silakan bergerilya, lakukan semangat politikmu. Saya dimentor langsung ya oleh seorang Surya Paloh, sehingga dia tahu bahwa anak muda itu secara diplomatis dan ilmu politik licinnya itu belum matang, udah pasti. Tapi kita punya idealisme yang bisa kita jual. Jadi ya di Partai Nasdem itu banyak juga awal-awalnya yang saya sering dapat serangan internal dari orang-orang yang setelah beberapa lama setelahnya ternyata melakukan tindakan yang lebih keji dari yang saya pikirkan sebelumnya, dan akhirnya langsung Pak Surya langsung mengambil tindakan tegas, dan akhirnya ya begitu, karena bagaimanapun kalau memang ada yang salah, ada yang keliru dari kita, ya kan, sebagai senior di partai seharusnya mau membina dan membimbing, bukan ikut menyerang. Tapi kemudian ya malah jadinya orang yang menyerang sesuatu yang tidak melanggar hukum, ada juga yang ternyata melakukan pelanggaran hukum. Siap. Nah, Kak Hillary berbicara mengenai soal, Kak Hillary kan dipandang sebagai politisi muda yang potensial untuk kedepannya begitu ya, dan bisa dikatakan untuk kampanye juga tadi modalnya nggak besar gitu kan. Nah, ini mungkin ada strategi yang bisa di-share gitu kan tentang bagaimana sih untuk menggayat katakanlah masyarakat agar tentunya memilih kita, walaupun pertama tentunya kita nggak punya modal besar, yang keduanya tentunya pamor kita belum sepamor senior-senior yang sebelumnya sudah mencalonkan diri lah begitu. Kalau saya selalu bilang mulai aja dulu, ya kan, mulai aja dulu, berlagak gila aja dulu. Pokoknya menggunakan sosial media, karena satu yang jadi kelebihan anak muda di masa saat ini, masa digital saat ini, kita punya kemampuan untuk membuat satu kampanye, membuat satu gerakan, raise public opinion. Just by rebahan ya, sambil rebahan di ujung jentik jari. Bahkan kita bisa langsung mengomentari dan berkomunikasi langsung dengan presiden hanya dengan hashtag, ya kan, atau hanya dengan mention dari Instagram, dari Twitter, sosial media. Dan memang kalau saya jujur sama masyarakat, anak-anak muda jangan pesimis. Di era saat ini, saya selalu bilang bahwa era of
digital era as the era of accountability. Jadi era digital itu era akuntabilitas. Baik. Kita anak-anak muda jangan takut. Sekarang reputasi di dunia maya menentukan jabatan di dunia nyata. Itu betul-betul Sehingga ya. kemudian sekarang kan sampai banyak yang mengambil kesempatan untuk beli jasa komentar, beli jasa like, beli jasa repost untuk jadi netizen fake hanya untuk raise public opinion. Sehingga buat anak-anak muda jangan khawatir. Kita punya media, sekarang kita sudah bisa bergerak lebih banyak ya, dan dengan gerakan-gerakan itu ternyata masyarakat bisa melihat kinerja kita. Tapi jangan lupa nanti giliran setelah sudah dipilih, ya kan, jangan tiba-tiba kaget atau keenakan sama situasi dan keadaan. Harus tahu bahwa harus punya rasa balas budi lah sama masyarakat. Kalau nanti sudah terpilih dengan gerakan-gebrakan kita, jangan sampai nanti sudah banyak gajinya. Gajinya kan gede nih DPR kan. Gajinya banyak, fasilitas kesehatannya premium. Betul. Ya kan. Ya kemudian lupa sama masyarakat. Makanya saya bilang untuk memilih anggota DPR, know their story, know their behind stories. Jadi background story-nya bagaimana, kita mungkin bisa rasa masyarakat sudah punya insting itu sekarang. Siap, wah mantap, luar biasa sekali. Nah baik pemirsa Antv, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita tentunya setelah pariwara berikut ini. Kita akan kembali tetap di Bincang Tokoh. Ya, baik pemirsa Antv, kita kembali lagi di program Bincang Tokoh, tentunya masih bersama dengan Kak Ellery. Kak Ellery, berbicara mengenai soal posisi Anda saat ini tentunya duduk di Komisi 1 yang membidangi soal pertahanan begitu ya. Apa yang Anda lihat tentang pertahanan negara kita saat ini, seperti apa sih? Dengan segala keterbatasan yang ada, sepertinya pemerintah berusaha mati-matian untuk mencukupkan dan membuat setidak-tidaknya kita masih punya sistem pertahanan yang dengan anggaran sekian, tapi masih bisa dihormati dan direspek oleh negara lain. Baik. Itulah kira-kira bagaimana saya bisa menyimpulkannya ya. Kita berjuang mati-matian untuk bisa mencapai minimum essential force. Tapi kemudian ya bagaimanapun juga baru Pak Menhan mau ngutang sedikit aja, udah heboh, rame. Baru pemerintah mau ngambil kebijakan langsung diserang. Jadi mau gimana? Ya ada masyarakat, tentukanlah kalau gitu. Kalau masyarakat memang merasa paling paham dan paling mengerti. Karena saya tahu diri gitu loh. Saya bukan ahli pertahanan seperti Pak Prabowo dan Pak Panglima TNI Andika Perkasa ya kan. Jadi kalau ketika mereka mengambil suatu keputusan, saya yakin itu untuk kepentingan rakyat juga. Cuma emang gimana, masyarakat kita sudah di situasi yang sangat pesimis terhadap semua kebijakan yang diambil pemerintah. Jadi bisa apa? Berarti memang untuk saat ini bisa dikatakan masih sedikit sulit ya untuk mengembangkan ya alutsista terutama gitu kan, untuk pengadaan dan lain sebagainya. Benar. Kadang kalau kita mau beli yang baru, dibilangnya buang-buang anggaran di tengah pandemi. Kita masyarakat Indonesia sedang COVID, harusnya kita fokus di situ. Emang mau perang sama siapa? Tapi kalau kita beli yang second, itu sana Nanggala udah tenggelam sana, itu kapal selam udah banyak nyawa hilang apa segala macam. Jadi serba salah. Mau gimana? Ya kan? Karena saya juga jadi nanya ke masyarakat lewat sosial media, lewat Instagram, masyarakat ini maunya apa gitu loh. Jadi saya juga akhirnya melihat sebenarnya bingung juga jadi pemerintah ya. Dan kadang kita di pemerintah ini kan kita jadi terlalu ketakutan, dan ketakutan itu dimanfaatkan. Betul. Akhirnya hanya dengan kan sekarang kan jasa fake account 30 komentar 10.000 gitu kan. Orang punya 300 juta bisa bikin komentar dan trending topik gitu. Jadi sehingga akhirnya sekarang mengambil kebijakan itu jadi bingung karena suara netizen, kalau zaman dulu suara rakyat sama dengan suara netizen. Sekarang suara netizen sudah bukan berarti suara rakyat karena bisa beda-beda. Jadi seringkali ada opini publik yang berbeda begitu ya dengan kebutuhan rakyat. Betul, siap. Nah selain tentunya di pertahanan juga kan ini di bidang ini juga ya, media dan informasi. Nah ini terutama Kak Ellery ini udah istilahnya bisa dikatakan expert banget lah dalam media dan informasi, karena itu tadi manfaatkan juga gadget atau mungkin teknologi untuk mendulang suara. Nah ini bagaimana melihat tentang teknologi, teknologi ya, kayak semacam di Indonesia ini kan masih sering berseliweran katakanlah media-media misalkan hoax dan seperti itu, bagaimana DPR melihatnya? Nah itulah yang kita upayakan selama ini ya. Kalau di Amerika cybercrime bahkan bukan cuma sekedar hoax tapi hate speech yang ada dilakukan, cyberbullying itu sudah luar biasa sekali di Indonesia.
Saya selalu kalau gontok-gontokan sama netizen di Instagram, peduli setan, saya bilang kalau kalian nggak mau pilih saya silakan cari anggota DPR yang mau kerja 24 jam buat masyarakat kalau memang tidak mau lagi pilih saya. Tapi ternyata mereka bukan dari dapil saya begitu. Saya sampai bilang Indonesia negara paling tidak sopan di Asia Tenggara menurut Microsoft, sampai Microsoft atau apa Amazon atau apa matiin kolom komentar diserang netizen Indonesia. Saya bilang kita mau menang Piala Dunia pun 100 kali kalau dibilang negara paling tidak sopan di Asia Tenggara, itu malu-maluin juga gitu loh. Jadi jangan seakan-akan masyarakatnya mendukung pemerintah berprestasi, tapi yang malu-maluin masyarakat gitu. Dan buzzer-buzzer zaman sekarang yang sudah jadi buzzer RP sepertinya, ya kan? Buzzer yang waktu urusan KKB, urusan apa mana nggak ada keluar. Giliran ada tokoh oposisi atau tokoh semi oposisi yang bisa diserang kayak semut. Rame-rame ya. Jadi itu buat saya itu yang membuat Indonesia sampai saat ini masyarakatnya terlalu mudah untuk dibodoh-bodohi buzzer. Betul. Dan itu masih menjadi permasalahan yang bisa dikatakan untuk DPR juga untuk mengambil kebijakannya masih agak sulit itu. Ya jadi bingung karena rancu kan di zaman pandemi semua beralih ke digital. Sedangkan di dunia digital identitas bisa dilipat gandakan dan satu suara itu bisa dibikin 1000 account misalnya yang menyuarakan. Padahal hanya satu orang dalangnya. Dan itu dilakukan dengan budget yang sangat rendah. Jadi akhirnya jadi kebingungan kan sekarang masyarakat apalagi kalau udah lihat satu orang ini dibully. Kita ikutin bully aja. Soalnya kalau kita belain walaupun kita tahu dia benar, kita nanti dibully juga. Jadi saya selalu bilang perang melawan bully ya. Kita perang melawan bully terserah lah mau atau enggak mendukung, simpati atau enggak. Siap. Baik. Nah, Kak Hillary berbicara soal 2 tahun, hampir 3 tahun di DPR ini, kira-kira ada pengalaman yang nggak terlupain yang sampai sekarang masih diingat menjadi anggota DPR? Pengalaman tidak terlupain. Terutama mungkin ya kayak misalkan ke dapil ketemu masyarakat yang dulunya misalkan nggak nyangka kepilih, tiba-tiba sekarang kepilih, ini bagaimana perasaannya gitu ketemu sama mereka? Ya masyarakat ya sih. Masyarakat tuh kayak saya berterima kasih sama masyarakat yang mau kasih kesempatan anak umur 23 untuk jadi wakil rakyat. Karena waktu awal-awal memang masyarakat saya agak takut mau kampanye sebutin umur gitu kan, karena ini DPR RI bukan main-main, bukan kaleng-kaleng gitu. Sehingga jadi waktu saya muncul pas pimpin sidang itu, saya tidak bisa lupakan betapa semua orang itu merasa sudah jadi pendukung, sudah Sulawesi Utara bangga, kami semua mendukung. Padahal kita tahu kemarin dia jelek-jelekin. Tapi kan setelah udah jadi wakil rakyat, semua masyarakat itu masyarakat kita. Jadi ya yang paling nyesal mantan sih pasti. Oh gitu, nah nanti kita akan bahas nih ya cerita soal mantan. Ini kayaknya menarik juga nih. Nah baik, untuk pemirsa Antv jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali tentunya setelah variabel berikut ini, tetap di Bincang Tokoh. Ya, baik pemirsa Antv, kita kembali lagi di program Bincang Tokoh dan kita sekarang memasuki segmen terakhir ya, tentunya bersama dengan Kak Hillary. Berbicara mengenai soal ini yang menarik ya, masih muda. Ini kita berbicara soal, boleh sedikit masalah pribadi kali ya. Tadi ngomongin soal mantan, katanya ngomong-ngomong. Dia emang sekarang udah punya pasangan apa belum sih? Sekarang itu ya susah lah ya. Semua mendekat dengan ketakutan. Lagi-lagi pada minder, cocok pada ciper. Jadi ya udahlah, kita kadang ada yang udah deket banget, beda keyakinan. Ada yang udah deket banget, keluarga yang nggak setuju sama perempuan politisi. Kita nggak bisa jadi berumah tangga yang baik. Karena nanti dia akan sibuk, kamu nggak ada yang ngurusin. Iya juga sih, bener juga. Tapi kan kita pasti berusaha menyesuaikan. Itulah susahnya sekarang, bagaimana lagi? Siap. Jadi sekarang mungkin lebih fokus ngurusin rakyat aja deh ya. Ya mending lah kita urusin rakyat aja. Kalau masyarakat ya tau lah kan, mending kita urusin rakyat. Waktu kita dibully, itu masyarakat ikut ngebelain. Kalau cowok-cowok zaman sekarang kan biasa tuh udah diberikan segala cinta, urusan. Ya terakhir-terakhir nggak diakuin. Ya kan? Males. Siap. Wah, luar biasa. Jadi kalau misalkan sekarang memang bisa dikatakan lebih lebih banyak dihabiskan waktunya di DPR kah mungkin, atau biasanya bagaimana? Saya sama tim saya sama tim bener-bener kalau saya sama tim kalau misalnya sekarang bekerja itu kita sudah mostly online. Ya. Jadi kita selama 24 jam itu berusaha untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan menindaki dalam saat itu juga. Siap. Jadi ya kita kerjasama udah 24 jam, jadi kapan lagi gitu mau diselipin waktu pacaran ya. Pengennya
sih ya ada. Iya, pengennya ada have fun sedikit mungkin gitu ya. Baik, baik. Tapi memang udah risiko menjadi anggota wakil rakyat tentunya. Syukurlah tim saya ini perempuan semua, jadi kita cewek-cewek semua dan kebetulan jomblo semua, 9. Kita lagi sibuk-sibukin bikin YouTube channel yang bakal review pelayanan publik. Siap. Kalau ada orang-orang yang ngelapor di Komnas HAM, Komnas Anak, kayak ngapain, diladenin atau enggak. Siap. Oke, Kak Hillary, berbicara mengenai soal bisa dikatakan apa ya, kontribusi mungkin yang sudah saat ini dilakukan oleh Kak Hillary di DPR ini, apa saja mungkin bisa di-share kepada pemirsa begitu? Saya sih semuanya sudah saya taruh di Instagram ya. Saya berusaha untuk semua masalah hukum yang terjadi di masyarakat itu kita handle, kita turunkan. Masyarakat tinggal mention saya kapan saja, dari Lambetoula Sulawesi Utara lah, dari mana itu yang urusan Wadas lah. Pokoknya semua sosial media urusan KKB itu kita gerakan, kita gunakan. Saya udah nyurat ke Presiden, ke Kapolri, ke Panglima TNI, udah semuanya kita lakukan. Pokoknya masyarakat ngomong apa, tanpa kita kurangi, tanpa kita lebihkan, itu kepentingan rakyat tok yang dikirim ke pemerintah. Dan masyarakat selalu tahu itu. Dan gaji saya full 100%, gaji dan tunjangan ya. Orang pada bilang, oh gaji doang yang dikasih, tunjangan enggak. Tunjangan juga, saya bikin program 1000 beasiswa per kabupaten kota untuk les bahasa Inggris, free IELTS TOEFL yang satu orang nilainya 17,5 juta, itu menyebar di seluruh Sulawesi Utara. Bahkan kita lagi pergerakan untuk membuat satu wadah yang fokusnya untuk UMKM. Baik. Wah, luar biasa sekali seperti itu. Nah, tapi memang kalau misalkan keinginan awal kan waktu itu harusnya masuk ke Komisi 3 ya, karena berkaitan dengan hukum. Ini bagaimana tiba-tiba lari ke Komisi 1? Banyak musuh saya. Aduh, saya pernah merasakan Iya. dibentak-bentak itu sama udah preman lah. Iya. Paling preman ya. Itu yang kalau marah tuh senjata plot di atas meja. Itu ada izinnya atau enggak? Tapi pernah nanya juga. Iya. Terus sampai bilang, kamu anak saya yang paling bontot aja, lebih tua dari kamu. Musuh bicara kamu ganggu kita. Oh, gila itu. Tapi ya lama-lama jadi kebal juga kan. Betul. Pas saya Pak, apa. Padahal itu kepentingan rakyat. Herannya begitu di DPR ini. Siap. Baik. Kak Hillary, mungkin ada yang bisa dibagi nih terkait dengan soal katakanlah apa ya, pegangan hidup atau mungkin prinsip yang dipegang dari kecil sampai dengan sekarang sehingga mengatakan Kak Hillary yang tadi ya misalkan ya pernah jatuh bangun terus tiba-tiba sekarang menjadi anggota wakil DPR. Do your best dan God will do the rest. Kayaknya ya. Lakukan aja yang terbaik, Tuhan yang melakukan sisanya. Kalau manusia melihat dengan mata, dengan berita, dengan sosial media, Tuhan melihat dengan hati. Itu kepercayaan saya. Sehingga kalau kita ada niat, kita pasti sampai ke tujuan itu. Jadi kalau buat saya, buat masyarakat sih ya kita berusahalah semampu kita. Kalau kita udah nggak mampu kan masih ada yang di atas. Baik. Wah, luar biasa sekali seperti itu. Nah, Kak Hillary mungkin ada sedikit saran untuk pemirsa TV, terutama generasi muda nih ya, tentunya untuk lebih berkontribusi terhadap negara kita seperti apa nih? Apa mungkin itu tadi komentar jangan keras-keras atau bagaimana? Guys, Indonesia butuh anak muda yang punya semangat. Kita udah kebanyakan netizen apatis yang tidak mau berbuat apa-apa, tapi komentar doang tanpa solusi. Juga mengkritik tanpa bisa membawa, bisa menjadi solusi dari satu permasalahan. Jadi anak-anak muda apatis tuh nggak ada faedahnya, pesimis juga nggak ada faedahnya. Masyarakat Indonesia kita harus bisa berani bermimpi bahwa suatu hari bisa ada presiden dari Papua, bisa ada presiden dari luar Pulau Jawa. Kita harus bisa bermimpi bahwa jabatan-jabatan strategis, jenderal-jenderal, menteri suatu hari nanti akan bisa diberikan kepada semua orang kesempatannya sesuai dengan kualitasnya. Jadi jangan pesimis, jangan apatis, korupsi masih bisa diselesaikan. Yang penting ingat bahwa ketika orang-orang baik itu tidak berani untuk join di dalam dunia politik dan terlibat dalam dunia politik, yang akan mengisi kursi strategis itu adalah orang jahat semuanya. Jadi ya itu kembali ke kita, kembali ke generasi anak muda. Wah, luar biasa, mantap sekali. Baik, satu lagi terakhir Kak Hillary, ini harapan terakhir Kak Hillary apa nih? Cita-cita yang belum tercapai? Ya, menteri ya? Jadi menteri apa? Menteri apa tuh? Perlindungan anak dan perempuan, paling mentok, atau enggak kepala staf kepresidenan biar bisa ngegarain semua menteri. Wah, luar biasa, mantap cita-citanya kita coba. Capres akan mencapres. Kabarin saya kalau butuh juru kampanye. Baik, luar biasa sekali.
Nah itu dia pemirsa Antv perbincangan kita bersama dengan Kak Hillary yang benar-benar luar biasa sekali gitu kan ya, bisa dikatakan daging semua dari tadi ya, dari mulai awal sampai sekarang seperti itu. Nah yang pasti untuk pemirsa Antv terima kasih banyak sudah menyimak program Bincang Toko ini. Untuk Kak Hillary juga terima kasih banyak nih sudah menjadi tamu kita pada kesempatan kali ini. Dan untuk pemirsa Antv jangan lupa saksikan terus program Bincang Toko hanya di Antv. Saya MZ Ardinata undur diri, terima kasih banyak dan sampai jumpa.